Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Podski Podcast HMPS KPI Excellent with Morality. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Sumbarok. Di sini saya nantinya akan menjadi host, dan di acara Podski ini, Podski adalah program kerja dari HMPS KPI IAIN Kediri periode 2021-2022-2023. Di Podski nanti kita akan membahas tema-tema menarik, tentunya dengan bersama narasumber yang menarik juga. Dan pada episode pertama kali ini, berhubung kita berada di bulan suci Ramadan, kita akan membahas tentang Ramadan, yaitu tentang message of Ramadan. Tentunya saya tidak sendiri karena sudah hadir di samping saya bintang tamu yang spesial, yaitu Gus Wildan Habibi. Yeah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas Andi. Nggih, pripun kabare sekarang? Alhamdulillah baik, walaupun dalam keadaan yang mungkin memang sangat melelahkan bagi orang-orang yang sedang berpuasa, tetapi tetap harus menjaga stamina dan semangat. Nggih Gus Habibi. Untuk kegiatan sehari-hari Gus Habibi ini apa aja, Gus? Kalau saya untuk sekarang kegiatan sehari-hari, ya di samping saya kuliah tentunya online sekarang Mas Yan. Saya kuliahnya di Universitas Islam Surabaya, Negeri Surabaya, Sunan Ampel. Di samping itu saya berkegiatan di rumah, khidmah saja di rumah, karena menurut dawuhnya ayah saya, bapak saya itu, seorang yang mempunyai ilmu akan tetapi tidak diamalkan, maka tidak akan mendapat berkahnya ilmu. Nah, cara mengamalkan ilmu dengan cara khidmah tadi. Mungkin ilmu bisa didapat dengan tarbiyah ya, tapi untuk berkahnya ilmu itu harus dengan cara khidmah. Jadi itulah alasan saya kenapa saya akhirnya menarik diri dari kegiatan offline di kampus selama pandemi ini. Memang untuk khidmah di rumah saja. Di rumah saja. Ya, alhamdulillah ya Gus. Sekarang kita dipertemukan kembali di bulan suci yang Ramadan, di bulan suci Ramadan ini, berbicara tentang bulan suci Ramadan pastinya berkaitan dengan puasa Ramadan. Langsung saja ke tema kita, yaitu message of Ramadan. Ramadan berkaitan tentang puasa. Puasa sendiri itu, esensi berpuasa itu apa sih Gus? Iya. Seperti apa? Jadi esensi berpuasa itu kan menahan diri, tentunya menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang memang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi menahan diri dari hawa nafsu kita. Orang yang hawa nafsunya baru dikalahkan, itu jiwa-jiwa kemanusiaannya yang hakiki itu baru muncul. Akan tetapi kalau orang itu masih kalah dengan hawa nafsunya, maka orang itu belum disebut manusia yang mutakin, belum menjadi orang yang bertakwa. Esensinya dari bulan Ramadan ini untuk melatih kita supaya kita itu benar-benar menjadi orang yang mutakin atau orang-orang yang bertakwa, dengan tujuan supaya kita nanti kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi orang-orang yang diridhoi. Jadi jalannya ini biar jalan yang lurus kembali. Karena kalau tidak dengan cara tersebut, maka menggunakan cara apa lagi? Ada suatu kisah yang mengisahkan tentang penciptaan dari hawa nafsu. Ada penciptaan dari hawa nafsu itu, suatu ketika Allah telah menciptakan pikiran. Setelah pikiran itu tercipta, pikiran itu ditanya, akal pikiran kita itu ditanya, wahai akal pikiran, siapakah engkau? Di situ akal pikiran itu menjawab bahwasanya engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Setelah pikiran itu menjawab demikian, akhirnya pikiran itu disuruh masuk ke tubuh manusia. Setelah pikiran diciptakan selesai, akhirnya Allah menciptakan nafsu. Setelah nafsu tercipta dengan sempurna, nafsu ini ditanya, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah dirimu? Pas waktu itu nafsu terus menjawab, aku ya aku, kamu ya kamu. Nah, ini nafsu malah menjawab seperti itu. Ini di suatu kisah saya pernah diceritai guru saya seperti itu. Aku ya aku, kamu ya kamu. Terus itu sama Gusti Allah nafsu itu dihukum. Nafsu itu dihukum, dikerangkeng, dimasukkan di api neraka yang sangat panas.
Setelah 1000 tahun lamanya akhirnya nafsu itu diangkat kembali. Nafsu itu diangkat kembali terus ditanya lagi, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah dirimu? Kedua kalinya nafsu menjawab seperti yang di awal tadi, bahwasanya aku ya aku, dirimu ya dirimu. Akhirnya sama Allah dihukum lagi, nafsu ditaruh di api, di neraka yang paling dingin. Setelah selama 1000 tahun nafsu akhirnya diangkat kembali. Nafsu diangkat kembali terus ditanyai lagi, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah dirimu? Ketiga kalinya nafsu menjawab dengan hal yang sama, bahwasanya aku ya aku dan dirimu ya dirimu. Setelah yang ketiga kalinya Allah menghukum nafsu ini di dalam suatu ruangan, itu tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Setelah sekian lamanya, ada di cerita itu disebutkan 1000 tahun. 1000 tahun lamanya akhirnya nafsu itu diangkat kembali dan ditanya lagi, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah dirimu? Seketika itu nafsu akhirnya menyerah karena memang mungkin sudah tidak memiliki daya dan upaya dan kekuatan. Akhirnya nafsu menjawab, aku adalah ciptaanmu, aku adalah hambamu, dan engkau adalah Tuhanku. Dari situlah makanya nafsu bisa dikalahkan hanya dengan menahan diri. Tentunya yang sedang kita lakukan ini adalah contoh-contoh dari perbuatan menahan diri, bukan hanya makan dan minum, tetapi menjaga diri dari seluruh perbuatan-perbuatan yang memang tidak diridhoi Allah oleh Gusti Allah, masuk kemaksiatan-kemaksiatan. Itu esensinya. Dan juga kita dilatih supaya kita itu bisa merasakan seberapa tahan sih kita dengan tidak makan dan dengan tidak minum, agar kita bisa menghormati, agar kita bisa saling memberi kepada orang-orang yang memang tidak memiliki. Seperti halnya fakir miskin, itu berapa tahun, berapa lamanya menahan di setiap harinya itu, menahan dari lapar, dari minum, bahkan untuk hari esoknya itu masih mikir besok makan apa, besok nyari uangnya bagaimana, harus seperti apa. Nah ini makanya kita dilatih untuk merasakan hal-hal demikian agar kita bisa menghormati satu sama lain. Mungkin seperti itu. Oh, berarti bisa diambil kesimpulan kalau puasa Ramadan itu esensinya untuk menahan diri dan menahan nafsu gitu, Mas. Oke, untuk pesan moral tersendiri, pesan moralnya dari berpuasa Ramadan itu seperti apa? Pesan moral dari berpuasa Ramadan, akhirnya kita dengan berpuasa ini diharapkan oleh Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disinilah pesan moralnya, supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Moral kita akhirnya menjadi moral orang yang bertakwa, orang yang senang mendekatkan diri kepada Gusti Allah, orang yang bisa menghormati satu sama lain atas suatu kesusahan, dan orang yang memang bisa menahan diri tentang hal apapun. Jadi kalau tidak ditahan, memang itu nanti akan kebablasan dalam semua hal. Ini berpuasa ini konteksnya menahan, tapi di puasa Ramadan ini menahan dari hawa nafsu, yang mana di siang hari itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, terus tidak boleh menyakiti orang lain. Mungkin ada yang berpendapat bahwasanya dengan cara tidur aja kalau gitu, kalau semua urusan tidak boleh atau semua urusan mungkin nanti ditakutkan menimbulkan kemaksiatan atau yang lain sebagainya. Semisal pergi ke kampus, nanti takutnya di kampus itu nanti bakalan menimbulkan banyak kemaksiatan, mungkin akhirnya disikapi dengan cara tidur. Itu juga kurang benar juga. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwasanya suatu adab dari orang yang berpuasa, sebagian adab dari berpuasa itu adalah dengan menyedikitkan tidur. Dengan menyedikitkan tidur artinya itu mungkin tidur bernilai ibadah, tapi bernilai ibadah itu pada hal yang seperti apa nantinya? Bernilai ibadah apabila kita memang benar-benar tidak bisa menguasai hawa nafsu kita, akhirnya kita menyerah dan membuat tidur itu sebagai jalan alternatif mungkin. Tapi apakah tidak bisa melakukan hal-hal yang lain, semisal belajar, ngaji, atau
bekerja, itu kan juga bisa meninggalkan kemaksiatan. Tapi kebanyakan orang memilih untuk beristirahat atau tidur. Tidur bisa bernilai ibadah itu apabila juga kita dalam tidur itu nanti itu diniatkan untuk nanti menyongsong ibadah-ibadah yang akan datang. Semisal pagi tadi tidur diniatkan agar siang nanti bisa lebih efektif dalam mengerjakan sesuatu. Semisal nanti siang ada deadline apa, ada kajian apa, ada kegiatan apa, boleh paginya itu tidur apabila itu dalam keadaan senggang untuk menyongsong ibadah-ibadah yang akan datang. Semisal siang tidur dibanterne tidure, diniatkan agar nanti tarawih bisa maksimal, itu bisa disebut tidur bernilai ibadah. Esensinya kita harus bisa menahan diri dari hawa nafsu kita, moralnya itu bisa menghormati satu sama lain dari manusia tersebut. Seperti itu. Oh, jadi kalau bulan puasa itu ada yang bilang kalau puasa itu tidur itu ibadah, tapi ibadahnya bukan hanya yang bermalas-malasan aja, terus berkedok katanya ibadah tapi malas-malasan, nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Terus juga kalau di bulan Ramadan kita mengetahui di bulan Ramadan ini ada malam nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar. Kan tidak sedikit dari kita itu kadang belum tahu tanda malam Lailatul Qadar itu malam apa dan bagaimana kita bisa mengetahui tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi banyakkan orang ingin meraih malam Lailatul Qadar itu, ingin menggapai, tapi kita kadang lupa bahwasanya mungkin menurut pendapat saya malam Lailatul Qadar itu malah menjemput orang-orang yang memang sudah benar-benar sempurna takwanya, sempurna imannya. Jadi malam Lailatul Qadar tidak bisa digapai dengan satu hari penuh. Semisal kita sudah mengetahui tanda-tanda malam Lailatul Qadar, semisal puasa berada di hari Kamis, nanti Lailatul Qadar bisa berada di hari Selasa. Sudah ada rumus-rumusnya seperti itu. Lantas apakah bisa kita menggapai di hari itu kita fullkan? Sebagian ulama itu menyebutkan bahwasanya bukan seperti itu konsep Lailatul Qadar, tapi konsep Lailatul Qadar itu di mana menetasnya seorang itu benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Jadi memang dari puasa pertama itu sudah digenjot habis-habisan kegiatan peribadatannya untuk menyongsong malam Lailatul Qadar tersebut. Bukan malah kita hanya menyiapkan diri di malam Lailatul Qadar itu. Jadi banyak orang yang akhirnya kosong di dalam ibadahnya itu hanya karena menggapai itu tadi. Jadi kurang menetas katanya itu. Jadi Lailatul Qadar itu memang digapai itu dari awal berpuasa sampai dengan akhir berpuasa. Itu ada yang mengatakan bahwasanya konsepnya seperti itu. Jadi Lailatul Qadar itu menetasnya orang-orang yang bertakwa. Semisal kayak telur kan nggak bisa diengkremi, nggak bisa digerami selama satu hari penuh. Harus beberapa hari diwolak-walik, ditarik sana sini tarik sini, kehangatannya itu biar utuh. Nah, sama seperti manusia yang memang sudah memecahkan Lailatul Qadar itu manusia yang sudah dari awal memang digenjot puasanya, ibadahnya, dan menjauhi maksiat-maksiat. Nanti muspro kalau kita di awal itu gelembosi, habis itu hanya mengandalkan itu. Iya kalau kita memang benar-benar dapat, kalau tidak kan akhirnya susah juga, itu merugikan diri sendiri. Dan kenapa Lailatul Qadar itu menjadi malam yang sangat istimewa? Karena memang di situ diturunkannya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar itu Al-Quran pertama kali itu turun di malam Lailatul Qadar. Dan itu menjadikan malam tersebut menjadi malam yang sangat mulia. Dan bulan puasa, bulan Ramadan ini kenapa juga disebut bulan yang paling mulia? Karena memang di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Terus umat Nabi Muhammad juga termasuk umat yang paling mulia. Karena kenapa? Karena umat Nabi Muhammad ini diturunkan Al-Quran kepada mereka. Jadi kepada kita semua diturunkan Al-Quran sehingga menjadikan kita sebagai umat-umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Itu
berkahnya dari Al-Quran itu tadi. Jadi malam Lailatul Qadar bisa mulia karena memang diturunkan Al-Quran di malam itu. Ramadan bisa menjadi bulan yang mulia karena memang diturunkan Al-Quran di bulan tersebut. Umatnya Nabi Muhammad ini menjadi umat yang mulia karena memang juga diturunkan Al-Quran pada umat-umat tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak hanya satu malam aja ya Gus. Kita harus mulai dari awal Ramadan sampai akhir nanti. Jadi harusnya seperti itu konsepnya. Kadang kita keliru, kita sudah memasang diri. Wah, di riwayat disebutkan bahwasanya kalau puasa mulai di hari ini, itu nanti Lailatul Qadar bertepatan di hari ini. Itu belum seperti itu juga. Itu hanya ilmu rumusan-rumusan. Tapi yang dimaksud malam Lailatul Qadar sehingga menetaskan keimanan seseorang, menjadikan kita seperti orang yang bersih lagi, orang yang tidak terdapat dosa, itu dengan cara itu tadi. Di awal sudah diekstrakan puasanya dipenuhi, terus maksiat dihindarkan, amalan-amalan yang lain dipenuhi juga. Itu nanti akan datang sendiri malam Lailatul Qadar kepada kita, akhirnya memecahkan keimanan kita menjadi iman yang lebih mulia lagi. Oke. Kita tadi udah berbicara tentang esensi bulan Ramadan dan juga udah membahas malam Lailatul Qadar. Tapi kita tadi lupa membahas niat bulan Ramadan. Kan segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Tidak mungkin ada dari kita itu yang tidak bisa atau tidak hafal dengan lafal niatnya. Seperti terus bagaimana bagi orang-orang yang belum hafal atau belum paham tentang niat Ramadan itu seperti apa, Gus? Jadi kan di hampir kebanyakan kitab hadis itu di awal permulaan hadisnya itu menggunakan hadis tentang niat. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, dan orang tersebut akan diganjar dengan sesuai dengan niatnya juga. Jadi apabila kita mungkin tidak bisa meniatkan secara lafal, tapi secara hati kita sudah bisa meniatkan secara utuh dari kefarduan bulan Ramadan, puasa Ramadan, itu bisa kita lakukan. Jadi tidak harus menggunakan mungkin bahasa Arab atau dan yang lain sebagainya, tapi kita cukup niatkan dalam hati, kuatkan niat kita untuk benar-benar puasa lillahi ta'ala. Tapi kebanyakan orang ini kadang puasanya ini bukan lillahi ta'ala, tapi mungkin lil yang lain. Mungkin ada yang biasanya yang paling masyhur itu tentang bahwa niatnya orang puasa tapi pengennya itu dimotivasi dengan diet, supaya diet atau supaya apa-apa yang lain. Itu ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya itu sah-sah saja niatnya apabila niat tersebut dilakukan secara sempurna. Artinya motivasi sajalah, semisal kayak pengen diet atau pengen sehat atau pengen biar tidak sakit dan lain sebagainya, itu bukan termasuk dalam kategori niat, tapi maksudnya dalam kategori motivasi. Nah, itu boleh dilakukan, itu sah-sah saja niat tersebut, sah-sah saja. Tapi akan tetapi ada Imam Ghazali itu menyebutkan bahwasanya apabila kita meniatkan segala sesuatu itu lillahi ta'ala, maka kita akan mendapat pahala. Tapi apabila kita meniatkan segala sesuatu itu karena dunia, maka kita yang akan didapat bukan pahala lagi, tapi ya dunia itu sendiri. Karena pahala kan hanya didapatkan apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan ibadah untuk Gusti Allah Ta'ala semata. Tapi kalau untuk dunia, untuk keperluan-keperluan lain yang non lillahi ta'ala, itu nanti ya kita akan mendapatkan yang sesuai tersebut. Niatnya pengen dapat puasa lah, pengen dapat diet, pengen dapat rezeki yang baik, ya nanti dapatnya cuman itu, bukan dapat ridho Gusti Allah, bukan dapat pahala juga. Jadi niat lillahi ta'ala dikuatkan, diyakini bahwasanya semua ini hanya untuk Engkau ya Allah, bukan untuk yang lain. Itu sudah lebih dari cukup gitu. Berarti tidak harus memakai lafal bahasa Arab, niatnya yang penting dari hati, terus tujuannya juga baik gitu nih guys.
Ya, Oke. untuk closing statement untuk teman-teman yang di rumah, monggo. Oke. Untuk teman-teman yang di rumah atau ya ini untuk terutama untuk diri saya sendiri, saya juga mengingatkan diri saya sendiri terlebih dewasa ini kita melihat fenomena dunia ini mungkin semakin gak karu-karuan akhlaknya. Jadi pada zaman Rasulullah itu sudah termasuk zaman akhir, apalagi di zaman sekarang ini. Saya menghimbau kepada diri saya sendiri juga kepada teman-teman semuanya, ayo kita benahi akhlak kita bersama, mumpung di bulan suci Ramadan ini mungkin semoga menjadi awal pijakan kita dari berubah dari yang kurang baik menjadi lebih baik, menjadi pijakan kita dari yang sebelumnya itu kurang mendekatkan diri kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena kita nggak tahu kapan nanti kita kembali. Lah kembalinya ini kita mau bawa apa? Semua amal perbuatan yang kita lakukan itu bakalan dibawa kembali. Semua amal kegiatan, amal perbuatan yang kita lakukan itu bakalan dibawa kembali. Itu pilihan kita mau kembali membawa barang yang seperti apa, kita mau kembali membawa hal-hal seperti apa, amal perbuatan yang seperti apa, itu tergantung kita semua. Makanya ayo kita saling membenahi diri, saling mengingatkan satu sama lain, mumpung kita masih memiliki teman yang banyak, itu tujuannya untuk mengingatkan. Tapi kebanyakan orang menganggap teman itu sebagai masalah baru. Jadi ketemu dengan orang tersebut atau kenal dengan orang tersebut, yang ada malah nambah masalah. Wes aku nggak seberapa banyak teman-teman yang paling dekat saja atau tidak menambah masalah, nanti bakal menimbulkan hal-hal yang baru lagi. Ini mumpung kita masih banyak teman yang mengingatkan dan kita berada di lingkungan yang baik, ayo kita sama-sama bercermin pada diri kita masing-masing. Kita harus lebih baik ke depannya melalui Ramadan ini. Semoga kita menjadi umat, menjadi insan yang kamil, insan yang mutakin, agar kedepannya bisa kembali kepada kehadiran Allah dengan husnul khotimah. Mungkin seperti itu. Oke, ini sebenarnya masih banyak Gus yang ingin dibicarakan, akan tetapi ini waktunya udah mepet sehingga kita udah harus mengakhiri pertemuan kita pada kali ini. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali dan berbincang-bincang lebih banyak lagi. Mungkin cukup itu dari kita. Semoga apa yang kita bicarakan tadi ada manfaatnya untuk kita dan teman-teman di rumah. Saya Muhammad Andi Sumbarok dan Gus Muhammad Wildan Habibi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.